Halo guys, pagi ini aku ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Tebet. Nah, sekarang tuh aku mau explore salah satu taman yang termasuk baru. Ini aku baru nyampe langsung ke kamar mandi dulu ya. Kita intip dulu bersih nggak sih, dan ternyata super bersih banget. Nah, di luar kamar mandinya ada juga wastafel untuk cuci tangan. Aku tuh kesini sekitar jam tujuan, jadi masih sepi banget. Kebetulan juga cuacanya itu lagi hujan. Aku masuk dari pintu utara, jadi bisa parkir di dalam area taman. Sedangkan kalau misalnya kita mau masuk dari area selatan, itu tuh kita harus parkir di luar. Tapi tenang aja, karena di luar itu ada spanduk petunjuk di mana aja kita bisa parkir untuk masuk ke tamannya. Sebelum masuk, kita intip dulu yuk di taman ini tuh ada apa aja sih. Nah, ini tuh yang paling ikonik mungkin ya, ada si Infinity Link Bridge, terus ada playground untuk anak-anak, wetland boardwalk, dan lain-lain. Gak sabar untuk explore, jadi kita langsung masuk aja ke Tebet Eco Park. Selamat datang! Pas baru masuk aja nih, udaranya tuh langsung kerasa lebih seger. Terus pemandangannya juga asri, banyak pohon-pohon hijau. Itu udah mulai kelihatan, yang oranye-oranye itu adalah si jembatan yang bakal kita laluin atau si Infinity Link Bridge. Aku kira kita tuh bakal naik dari tangga yang ini, tapi ternyata enggak ya. Ini tuh semacam tangga darurat, tapi pas aku kesana kayaknya sih lagi ditutup, disegel gitu. Mungkin lain kali bakal dibuka. Jadi di sini aku jalan dulu ke jembatan yang lebih kecil, ngelewatin sungai. Setelah itu nggak jauh dari situ baru deh kita naik ke jembatan yang ada oren-orennya atau jembatan Infinity-nya. Jembatannya khusus buat pejalan kaki ya. Tapi kalau kamu bawa sepeda, boleh kok naik jembatannya asalkan sepedanya itu dituntun. Nah, untuk lantainya ini agak licin, apalagi masih basah ya bekas hujan. Di tengah-tengah jembatan ada informasi tentang jembatannya juga. Infinity Link Bridge ini menghubungkan Taman Utara dan juga Taman Selatan yang dipisahkan oleh jalan raya. Jadi dari atas tuh kita bakal ngelewatin jalan raya. Dari atas ini kita juga udah bisa lihat beberapa spot yang ada di Taman Selatan. Kayak outdoor fitness gini, terus ada juga trampolin dan beberapa taman bermain anak yang bikin aku penasaran, pengen cepet-cepet ke sana. Ini dia, jadi sekarang aku udah turun di Taman Selatan dan bakal langsung explore ada apa aja sih di bagian selatan. Yang pertama kita langsung cobain outdoor fitness. Ini bisa dipakai untuk dewasa, untuk anak-anak juga bisa. Terus di samping tamannya tuh ada kursi, jadi kita bisa simpen minuman atau mungkin ada yang bawa tas di situ. Asal diawasi, insya Allah aman. Terus kita lanjut jalan lagi. Ini tamannya lumayan luas ya. Di samping-sampingnya juga banyak lahan-lahan kosong pakai rumput-rumput hijau. Kita langsung ke trampolin in ground. Niatnya sih pengen nyobain, tapi ternyata ini tuh untuk anak-anak ya, usia 9 sampai 12 tahun. Next ada gundukan semut, jadi ini tuh kayak terowongan gitu. Ada perosotannya juga, tapi ternyata orang dewasa juga minat loh untuk main-main di situ atau sekedar foto-foto aja. Next ada bermain di buaya. Kalau ini sih lebih ke manjat-manjat, gelantungan untuk anak-anak yang aktif. Ini cocok banget main di sini. Yang penting tetap diawasin sama orang tua ya. Dari luar aja ini tuh kelihatan seru banget, cuman sayangnya aku lupa nggak masuk dan ngecek sebenarnya di dalamnya ada apa aja.
Kalau kamu bawa bayi atau keponakan, saudara yang masih balita, jangan khawatir karena di sini tuh ada loh area untuk toddler. Jadi permainan-permainannya juga lebih sederhana dan gak begitu ekstrim untuk anak-anak. Terus kita nemu lagi permainan baru namanya tuh tree nap. Nah, ini tuh aku nggak nyangka kalau ternyata ini tuh tempat buat main kan. Nah, cara mainnya tuh kita tinggal tiduran di atas nap yang nempel ke pohon itu. Bisa juga untuk foto-foto atau mau duduk-duduk. Di dekat area Trinet ada plakat peresmian taman yang ternyata tamannya tuh masih baru banget. Ini baru diresmikan April 2022. Pantas saja beberapa area tuh masih banyak yang disegel kan. Jadi emang belum 100% terbuka. Lanjut, kita jalan lagi nemu area yang selain anak-anak mungkin dewasa juga bakal seneng sih kalau main-main di sini. Aku aja jujur sebenarnya pengen nyobain. Cuman lagi-lagi ini tuh kan sebenarnya untuk anak-anak, jadi untuk 9 sampai 12 tahun. Ini perosotannya aja ada 3 macam, ada yang terowongan, terus ada yang terbuka tapi perosotannya kecil, ada juga yang perosotannya lebih lebar, terus ada juga manjat tali. Ini tuh beneran bagus banget buat ngelatih fisik anak. Jadi daripada main HP, coba deh anak-anak atau ponakannya diajakin ke sini aja. Selain itu ada juga area labirin rawa sama memanjat seperti berang-berang. Wah, ini tuh seru banget sih. Cuman ini karena masih pagi jadi tamannya masih sepi ya guys. Karena taman ini untuk aktivitas fisik anak, jadi area-area deket tempat bermainnya pun dibuat aman, kayak bawahnya tuh pasir atau lantai kayak gini. Jadi itu kalau diteken empuk. Area terakhir adalah bergantung seperti kelelawar. Ini mirip banget kayak area outbound gitu, tapi ya areanya cuma sedikit-sedikit kan. Oke, selesai explore di playground. Sekarang aku jalan lagi ke forest buffer. Selain itu di sana juga ada community garden dan wetland boardwalk. Jadi di sini tuh banyak banget pohon-pohon besar yang rindang juga. Di antara pohon-pohon itu ada beberapa tempat duduk yang bisa kita pakai untuk istirahat, lihat pemandangan. Nah, karena aku kesini hari Minggu, jadi di sini juga ternyata ada senam pagi buat ibu-ibu. Jadi kalau misalnya mau sambil olahraga senam bisa banget. Kalau tadi aku masuk lewat pintu utara, nah ini nih pintu selatannya. Di pintu selatan ini tuh ternyata rame banget, banyak penjual makanan. Meskipun aku udah sarapan, tapi tetap aja iseng pengen tahu sih sebenarnya ada apa aja di sana. Kalau ada yang menarik kan kita bisa jajan. Setelah keliling-keliling, akhirnya aku mutusin untuk jajan kue cubit yang harganya juga ternyata masih standar lah ya, kaki 5. Harganya tuh masih cuman 1000-an satu kue cubitnya tuh. Jadi aku beli 6 kue cubit yang setengah mateng biar masih lumer-lumer gitu. Nostalgia sih, jajanan dulu zaman sekolah, zaman kuliah gitu, sering banget jajan kue cubit setengah mateng. Setelah kue cubit dibungkus, aku masuk lagi ke tamannya dan ngelewatin wetland boardwalk. Ternyata di tengah-tengah boardwalk ini juga ada tempat duduknya, jadi aku langsung melipir dan ngebuka si kue cubitnya. Mari kita makan. Setelah istirahatnya dirasa cukup,
Terus kue cabitnya juga udah habis ya, jadi aku langsung jalan lagi deh buat ngeliat ada apa aja di Broadwalk ini. Aku kira sih areanya tuh bakal panjang, tapi nggak terlalu juga. Di sisi kiri dan kanan Broadwalknya tuh ditanami tanaman yang disusun secara rapi. Terus ada juga sungai-sungai kecil. Ini kalau misalnya airnya bersih, jernih, dan nggak ada sampah bakal bagus banget. Nggak kerasa akhirnya aku udah balik lagi di titik pintu selatan. Sebelum nyampe ke sini aku tetap ya nyebrang dulu ke Infinity Link Bridge, itu udah lumayan rame. Padahal ini masih sekitar jam 9-an. Jadi menurut aku waktu terbaik untuk ke Tebet Eco Park itu sekitar jam 6 sampai jam 7. Karena di waktu itu tuh pengunjungnya masih sepi, jarang banget. Untuk ke WC juga masih sepi dan bersih. Kalau mau foto-foto pun hasilnya kan jadi bagus di clear area gitu. Tadinya aku mau langsung ke parkiran, tapi penasaran sebenarnya ada apa aja sih di area yang sebelah kiri, karena aku kan pas masuk tuh langsung belok kanan dan naik ke Link Infinity Bridge. Rata-rata area yang di sini tuh masih setengah jadi, masih dalam proses pembangunan dan juga pembuatan gitu. Nah ini juga sebenarnya aku penasaran karena di tengah-tengah taman ini tuh ada lemari yang isinya tuh buku. Itu tuh isinya buku ya guys. Cuman karena tanahnya kotor, becek, aku malas kotor-kotoran deh, jadi aku nggak kesana. Untuk area parkir mobil ternyata ada di samping area parkir motor. Jadi maju sedikit. Ini dia parkir motornya, aku parkir di situ. Ujung dari Tebet Eco Park itu di sini. Kelihatan kan ini tuh belum 100% jadi, bahkan untuk gerbangnya aja masih cuman di benteng kayak gini doang. Ditutup sementara ya. Di sini ada papan informasi community lounge. Jadi mungkin untuk kedepannya pintu untuk pejalan kaki itu bakal dibuka dari sini. Karena udah 2 jam jalan-jalan kaki di Tebet Eco Park, udah lumayan capek juga, mari kita pulang. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.